Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan berbagi cara membuat kuis dengan memanfaatkan Google Form. Pertama kita buka dulu akun Google kita seperti ini ya. Terus kemudian kita klik baru, buka formulir Google ya. Ini kenapa kok muncul notifikasi begini? Karena folder yang saya akses ini saya bagikan ke beberapa akun saya, sehingga saya bisa mengakses folder ini walaupun saya login di akun Google saya yang berbeda. Jadi saya punya beberapa akun Google ya. Nah, pertama ini ya, kita kasih judul dulu di sini. Formatif bab 7. Nah, menyimpan. Ini juga jangan lupa dikasih nama yang sama juga. Biasanya tinggal klik aja nih. Kalau di sini sudah dikasih nama, di sini tinggal klik aja, dia sudah otomatis mengcopy yang ada di sini, menyalin yang ada di sini persis. Soalnya nanti kalau ini tidak dikasih nama, kita akan kebingungan mencari ini filenya yang mana gitu. Nah, berikutnya yang bagian awal kita kasih identitas dulu ya. Ini karena saya sudah pernah membuat formatif di kelas yang sama, maka saya tinggal impor saja di sini. Karena ini kelas 8, ini saya ambil kelas 8. Nah, ini kelas 8 bab 7. Ini yang saya impor adalah namanya. Nah, teman-teman sekalian, untuk nama peserta ya, ini saya sarankan menggunakan pilihan drop down ya. Pilihan drop down. Kenapa? Karena di sini jawabannya tertutup ya. Jawabannya tertutup. Artinya apa? Anak-anak yang namanya tidak ada di sini tidak bisa mengerjakan. Terus kemudian selain itu, dengan menggunakan drop down menu ini ya, nanti kita bisa memanfaatkan hasilnya, yaitu export Excelnya nanti itu bisa kita sort ya, bisa kita sort. Seandainya dia mengisi dua kali gitu ya, nanti ketahuan dia mengisi 2 kali kalau kita sort urut gitu ya, berdasarkan nama. Jadi itu jangan sampai di kolom nama ini kita kasih format ini jawaban singkat atau paragraf gitu ya, karena nanti akan menyulitkan kita sendiri ya. Karena kemungkinan anak-anak menulis namanya tidak sama antara isian pertama dan kedua gitu ya. Entah itu beda spasi, beda kapital tidak kapitalnya, atau kadang-kadang cuma nama panggilan aja gitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya dibuat seperti ini, drop down menu. Dapatnya dari mana ya? Tentu kita punya data siswa kan gitu ya. Silakan diakses gitu. Nah, berikutnya teman-teman, di sini ada beberapa opsi ya, beberapa opsi soal yang bisa kita gunakan ya. Nah, untuk teman-teman sekalian yang guru bahasa ya, biasanya kan ada teks gitu ya, ada teks terus kemudian ada pertanyaan. Nah, biasanya itu kalau dijadikan satu itu tidak enak, tidak baik. Maka saya biasanya seperti ini, pertanyaannya di sini. Kalimat di bawah ini apakah sudah efektif? Nah, misalnya. Terus kita tambahkan di sini deskripsi. Kita tambahkan deskripsi ya. Nah, klik. Nah, deskripsi. Kita tulis kalimatnya di sini. Siswa baru itu duduk di bangku paling kanan sendiri. Titik. Coba kita lihat ya, coba kita intip hasilnya. Nah, ini terpisah ya, walaupun agak kecil tapi tetap terbaca, tapi sudah terpisah.
terpisah. Jadi buat teman-teman yang guru bahasa, manfaatkan menu deskripsi ini. Terus kemudian menambahkan jawaban. Ini di sini kita tidak bisa menuliskan ABCD ya. Ya, salah satu keuntungannya adalah kalau ada anak yang contoh-contohan, mereka tidak akan bisa menjawab sendiri jawabannya A tapi nggak bisa seperti itu ya. Misalnya ini sudah belum. Terus kalau ini kita manfaatkan sebagai kuis ya teman-teman, jangan lupa settingannya dinyalakan dulu sebagai kuis. Nah, di sini ada opsi setelah anak-anak mengirim jawaban, mereka bisa apa? Rilis nilai kapan? Nanti atau segera setelah mereka mengirim jawaban. Jadi di sini saya memilih nanti, memilih segera supaya anak-anak langsung tahu skornya berapa. Ini jangan lupa nilai poinnya dicentang ya. Pertanyaan tak terjawab bisa dicentang bila teman-teman sekalian pengen anak-anak tahu jawaban mereka yang salah yang mana saja. Terus kemudian kalau teman-teman pengen sekaligus membuat kuis ini menjadi sarana untuk belajar, ini bisa dicentang. Nanti anak-anak tahu jawaban yang salah dan jawaban yang benar yang mana. Tapi di sini saya pilih untuk tidak dicentang saja. Yang lebih baik nanti saya jelaskan. Nanti rencananya mereka akan sudah mengerjakan berkali-kali sampai semuanya benar tanpa tahu jawaban yang benar yang mana. Rencananya seperti itu. Terus berikutnya ini sepertinya perlu kita batasi ya ke satu tanggapan supaya anak-anak tidak bisa ngirim bolak-balik ya. Soalnya repot kalau ngirim, anak-anak bisa ngirim lebih dari satu kali itu setelah kita melihat responnya itu biasanya kita kira semuanya sudah mengerjakan ya. Ternyata ada 3 anak yang belum mengerjakan. Kita kira sudah full karena ada anak yang mengerjakan 4 kali misalnya. Nah itu. Nah terus di sini teman-teman kalau kita pengen anak-anak bisa mengedit jawabannya ini kita centang. Kalau kita pengen anak-anak tidak bisa mengedit jawaban ini jangan dicentang. Nah di sini saya pengen anak-anak bisa mengedit jawaban karena ini soalnya hanya latihan ya. Nah untuk kotak centang yang bawah ini nanti itu menu hasil jawaban teman-temannya. Jadi bukan kunci, ini jawaban teman-temannya akan direkap di sini kalau ini kita centang. Nanti rekapan jawaban temannya muncul. Nah ini untuk presentasi ini adalah kalimat yang muncul ketika mereka mengirim jawaban. Di sini kita tulis saja jawabanmu telah tersimpan. Nah, ini biasanya, soalnya kalau nggak ditulis seperti ini, anak-anak biasanya nanya, Ustadz, jawaban saya sudah masuk nggak? Nah ini kan kita repot kalau harus bolak-balik buka Google Form, apalagi kalau pas kita tidak di depan komputer terus ya seperti itu. Padahal mereka nanyanya bisa kapan aja, sewaktu-waktu gitu ya. Walaupun jam sudah selesai gitu ya. Sedangkan kita masih mengajar. Jadi kita kasih aja tulisan seperti ini. Ini berhubung ini anak SMP ya teman-teman. Jadi jawabannya itu standarnya 4. Jadi kalau ini 2, sebaiknya soalnya kita ganti. Bagian manakah yang membuat kalimat di bawah kalimat berikut ini ya tidak efektif? Sendiri, paling kanan, siswa. Kunci jawaban. Nah ini kita masukkan skor dulu, berapa skornya. Misalnya kita mau membuat 10 soal gitu, misalnya ya. Terus kemudian 10 soal itu nilainya 100 ya, ini skornya 10.
Tapi biasanya kalau seperti ini kurang adil ya, kurang adil. Jadi skornya kecil-kecil aja, soalnya yang banyak. 4 lah ini, 4. Terus bagaimana supaya bisa 100 ya kita buat soal sebanyak itu. Terus kuncinya yang mana? Ini sendiri. Nah. Terus berikutnya kita buat pertanyaan dengan model lain, teman-teman. Ini kalau jawaban singkat ya. Ini kalau jawabannya singkat ya. Misalnya kita soalnya sama aja deh. Ini kan contohnya. Contoh. Bagian manakah yang membuat kalimat berikut ini tidak efektif? Kita kasih deskripsi. Nanti anak-anak menjawab di sini. Jawabannya singkat. Nah, untuk soal jawaban singkat ini di Google Form kita akan sulit sekali menggunakan kunci jawaban. Kita bisa memberi kunci jawaban, tapi jawabannya itu adalah jawaban pasti dan sama. Gitu ya. Misalnya kita nulis kunci jawaban di sini, misalnya ini ya. Apa tadi? Sendiri ya. Selesai. Nanti kalau anak-anak jawabnya sendiri, nah betul. Tapi kan masalahnya kadang-kadang ada yang sendirinya itu S-nya kapital, ada sendirinya mungkin tidak sengaja diawali spasi dulu, atau mungkin setelah sendiri ada spasi, itu akan membuat jawabannya terdeteksi salah. Jadi walau bagaimanapun di Google Form ini kalau soal uraian harus kita koreksi manual. Nah berikutnya teman-teman, kalau kita pengen membuat pertanyaan dengan jawaban panjang, kita pilih ini paragraf. Jelaskan penyebab ketidakefektifan sebuah kalimat. Jelaskan apa saja. Nanti mereka bisa menulis di sini panjang. Ini kunci jawabannya tidak perlu, karena nanti kita akan mengoreksinya manual. Kita lanjutkan teman-teman. Ini masih ada beberapa pilihan model soal ya. Nah ini kotak centang. Drop down tadi sudah ya. Sekarang kita ke kotak centang. Nah kotak centang ini misalnya seperti ini. Beri tanda centang jenis kata yang tepat. Pada jenis kata yang tepat. Nah, misalnya seperti ini. Oh maaf ini keliru nih. Ya keliru. Saya pikirnya tadi ini ya. Kotak centang ya, lupa. Ini kotak centang ini pilihannya hanya satu. Ini kita yang ini dulu aja, karena saya tadi mengira yang ini ya. Petak centang ya. Beri tanda centang pada jenis kata yang tepat. Misalnya di sini ada kata-katanya, misalnya pintar, terus tidur. Jadi di sini kelas kata ya. Di sini ada kata benda, kata kerja, terus kata sifat. Nah,
Nah, ini kita kasih kunci dulu. Pintar adalah kata sifat, tidur adalah kata kerja, api adalah kata benda. Kita kasih skornya untuk masing-masing jawaban. Kita kasih 2 saja di sini buat contoh. Ya. Ya. Selesai. Terus berikutnya kita ke yang tadi yang belum kita bahas ya. Ini kotak centang. Ya. Kotak centang. Soalnya struktur teks deskripsi, struktur teks persuasi. Misalnya di sini kita tulis isu. Deskripsi isu. Argumentasi. Ajakan. Penegasan ulang. Deskripsi manfaat. Jadi ini ada lebih dari satu jawaban, jadi kita bisa memilih di sini. Ini kita kasih kuncinya dulu, skornya dulu ya, 5. Terus kuncinya ini jawabannya. Nah, selesai. Jadi anak-anak harus menyentangi jawaban yang perlu dicentang. Berikutnya ada apa ini? Upload file. Nah, ini upload file. Nah, teman-teman sekalian, pada menu upload file ini ya, perlu kita perhatikan bahwa nanti bila kita membuat menu upload file ini, maka di Google Drive kita akan muncul satu folder baru sesuai dengan pertanyaannya. Misalnya kita tulis perintahnya, kirimkan foto tulisannya, foto atau tangkapan layar tulisan pada menu berikut ini. Ini kita bisa atur nih. Kalau kita pengen membatasi berapa file yang dikirim, ini ada angkanya di sini 5, 10. Kita nggak bisa bebas ya, ini sudah ada standarnya 5, 1, 5, 10 gitu. Kalau saya milih satu saja. Ukuran file maksimal ini kalau hanya sekedar foto ya, foto apa namanya, 1 lembar buku ya, mungkin tidak banyak ya, tapi kita kasih 10 MB saja lah, seperti mereka tidak kesulitan ketika nanti ternyata foto mereka besar terus nggak bisa diupload gitu ya. Kita kasih 10 MB saja. Izinkan hanya jenis file tertentu. Ini kalau kita menginginkan file-file tertentu ya. Tapi karena di sini saya tidak ingin mempersulit anak-anak, ini saya matikan saja settingan ini supaya mereka bisa terserah bebas ngirim dokumen atau ngirim gambar. Nah, teman-teman, yang perlu kita perhatikan di sini ya, nanti ketika anak-anak mengirim file di sini, nanti kita akan kesulitan ketika membuka folder hasil kiriman anak-anak. Ini tuh filenya siapa? Kita akan kesulitan, karena itu kita kasih deskripsi. Beri nama dokumen yang kalian kirim dengan nama dan nomor urut daftar hadir kalian.
Nanti kita tinggal buka foldernya dan mencari file sesuai dengan nama anak-anak. Seperti itu. Terus berikutnya di sini ada menu skala linear. Nah, ini skala ini ya. Jadi bagaimanakah menurut kalian? Ini apa? Ini seperti rating gitu ya. Bagaimanakah menurut kalian pertemuan kegiatan belajar kita kali ini? Misalnya satu tidak seru, kasih aja tidak seru. Ya, biar kita tahu, kita mengevaluasi diri. Kalau emang anak-anak banyak yang bilang nggak seru, ya kita berarti harus memperbaiki diri. Ya. Jangan memaksakan, jangan anti terhadap kritik. Ya. Jadi kalau emang tidak seru, ya kita buka aja. Ya. Kita buka aja, peluang untuk anak-anak menyampaikan itu supaya kita tahu kalau mereka benar-benar merasa tidak seru dan kita perlu memperbaiki diri. Seru. Nah ini. Nah teman-teman, ada yang belum saya jelaskan ya. Ini ada menu ya. Ini wajib diisi. Kalau ini menu ini kita nyalakan, anak-anak tidak akan bisa mengirim form ini ya, formulir ini. Ketika ada satu jawaban yang ininya dinyalakan itu belum dijawab seperti itu. Nah, terus berikutnya ada ini tanggal ya, ini tanggal pengerjaan. Nanti di sana menunya milih hari nanti ya, anak-anak. Ini di atas saja nih ya. Di atas saja. Nah, di sini. Tapi ini jarang kita pakai ya, teman-teman, karena ketika anak-anak submit, jam submit mereka itu sudah otomatis muncul. Jadi ini jarang kita pakai. Ini manfaatnya untuk bila kita bikin laporan misalnya yang kita input ini adalah kegiatan hari apa. Nah, itu kita bisa nambahkan tanggal. Nah, berikutnya ada pilihan menu waktu. Nah, ini juga sama, jam ya. Ini nggak perlu. Satu yang belum ya, ini kisi pilihan ganda ya. Kisi pilihan ganda. Sama dengan kotak centang yang tadi ya, agak mirip ya. Tapi kalau ini harus betul. Kalau yang tadi itu jawaban lebih dari satu, kalau ini jawaban hanya satu. Beri tanda centang pada kelas kata yang tepat. Misalnya kata tugas, kata bantu, sama tadi. Ini aja. Kesehatan. Beri tanda centang pada topik yang tepat ya. Untuk kata kajian berikut ini ya. Kesehatan, olahraga, ekonomi. Di sini ada kata vaksinasi. Di sini ada kata outlet. Ada kata laba. Nah, misalnya kunci jawaban vaksinasi ini kesehatan, atlet ini olahraga, laba ini ekonomi.
ujinya ini. Selesai. Nah itu anak-anak, teman-teman, kok anak-anak nih, karena saking seringnya ya ngajar di kelas sampai keliru anak-anak. Jangan lupa untuk respon ini dipastikan ininya sudah dinyalakan ya. Kalau posisinya masih seperti ini, kuis kita tidak bisa menerima jawaban. Tapi biasanya defaultnya sudah begini. Biasanya ini kita manfaatkan kalau durasi yang kita berikan anak-anak sudah habis, maka ini bisa kita matikan. Nah, setelah kuis dikerjakan, di sini saya punya kuis yang sudah dikerjakan ini. Nah, ini formatif kelas 8. Nah, ini teman-teman, di sini ada tema ya. Supaya kuis kita itu agak apa ya? Ada bajunya istilahnya gitu ya. Kita kasih tema ya. Kita kasih tema. Jadi kalau misalnya kita sedang PAT gitu ya. Ya kalau bisa, kalau PAT pakai Google Form, semua guru pakai kop yang sama. Pakai kop yang sama supaya jelas kalau ini memang dari sekolah gitu ya. Nah, jadi kita bisa bikin apa namanya? Gambar sendiri di sini ya. Nah, upload. Selesai. Nah, nanti gambar Google Form ini akan menyesuaikan tema kopnya ya. Nah, ini kalau ini merah, ini ada menu merah di sini. Oh, ini terang benderang, ngejreng. Ini saya suka ya ini. Ngejreng. Nah, ini merah. Jadi ini agak narsis ini ya. Jadi kalau mapel saya kasih gini. Tapi kalau waktunya PAT biasanya saya buat tulisan PAT gitu ya. Tapi kebetulan di komputer yang ada di rumah, jadi filenya tidak saya bawa ini. Nah teman-teman sekalian, setelah anak-anak menjawab ya, ini saya matikan ini ya, karena saya sudah menutup ya. Ini ada 2 anak yang belum mengerjakan karena siswanya ada 30 ya, biarkan saja nanti susulan dengan soal yang lebih membuat mereka jera gitu. Nah, saya sekarang ingin mengunduh rekapannya ini. Nah, ini rekapannya buat spreadsheet baru buat nah hasilnya akan terekspor. Nah ini sekaligus juga skornya, karena tadi sudah kita apa namanya setel sebagai kuis dan sudah kita kasih skor gitu. Alhamdulillah banyak yang 100 ini ya. Tapi sayangnya ini kok ya masih ada nilainya 36 nih, terlalu nih. Oke, nanti kita evaluasi kenapa ini salah gurunya atau anaknya ya. Ini biasanya sheet ini secara otomatis dibuat di sebelah file soal. Nah, ini file soal ya, ini Google Form-nya tadi soal, ini sheet jawabannya. Nah, ini tinggal kita download. Ini bisa langsung kita download dari sini, klik kanan download, atau dari sini file download. Nah ini Excel ya, jangan ODS ya, jangan PDF karena ini nggak bisa diolah. Milih yang XLSX. Nah ini sudah terdownload. Nah, kita buka. Nah teman-teman sekalian, ini di sini kita bisa, kalau sudah jadi Excel ini bisa kita olah ya, kita olah suka-suka kita mau kita apain gitu ya. Mau kita apakan, misalnya di sini mau kita sort nilai tertinggi ya, custom sort by nilai ya. Di sini headernya skor, kita klik skor di sini dari kecil ke besar. Yang di atas yang nilainya 100 saja deh, dibalik dari largest to smallest, dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, spread. Nah otomatis nih yang kecil-kecil di bawah sendiri nih,
di paling bawah ini. Nah, Halim, Masya Allah Halim. Paling atas Azam, ya pancet ya Azam kebiyen ya dari dulu. Atau juga kita bisa mengurutkan berdasarkan daftar hadir, karena daftar hadir itu urut nama ya. Ini di sini saya sort saja berdasarkan nama. Nah, ini. Oh, kebalik, terbalik ini dari bawah ke atas nih, kebalik saya. Belum saya lihat tadi. Nah, ini dari A ke Z. Dari A ke Z. Oke. Nah, nanti sebelum di copy ke DKN ya teman-teman, jangan lupa ini diubah dulu ini ya. Format cell diganti ke number. Oke. Nah, ini baru di copy, baru disalin ke DKN. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita pengen tahu siapa yang pertama kali selesai dan siapa yang terakhir selesai, bisa kita urutkan berdasarkan ini timestamp-nya. Custom sort berdasarkan timestamp, pokok nama. Nah, terlama ke terbaru. Oke. Jam 8:02 Abdullah Azam sudah ngirim. Wah, ini berarti saya tadi mulai jam 7:50 ya. Ini jam 8. Oh, cepat sekali anak ini kerjaannya. Dapat 100 pula ya. Yang paling terakhir nyetor, wih 100. Ini drama 100. Nah, itu teman-teman. Berikutnya kita belum ini ya, kita belum memberikan cara bagaimana cara membagikan. Cara membagikan ini kita tinggal ngeklik kirim saja. Kirim. Nah, ini link kita perpendek aja ini ya. Nah, salin ini kita bisa salin kemana saja, bisa kita share kemana saja. Misalnya ini ke learning ya, learning. Misalnya kelas 8C. Nah, ini jangan lupa dinyalakan dulu, hidupkan mode ubah. Kita taruh di atas saja ya, karena ini tidak resmi ya. Kita milih apa ya, karena ini sekedar ngasih link. Sebenarnya kita bisa milih ini ya, URL ya, tapi di sini saya ingin menambahkan keterangan ya, saya pilih forum aja lah ya. Nah teman-teman, supaya anak-anak tidak bingung dan untuk memudahkan kita juga ya, judul ini alangkah baiknya kita beri kode. Misalnya kalau bab 7 kita kasih kode 7. Bab 7 pertemuan ke berapa? Misalnya pertemuan ke-6, kita kasih kode titik 6. Nah, baru judulnya formatif bab 7. Nah, teman-teman jangan lupa juga untuk menambahkan tanggal, karena biasanya anak-anak itu tidak jeli ya, ini dikirimnya tanggal berapa ya. Saya kasih tanggal misalnya hari ini tanggal berapa nih, tanggal 23 ya. Artinya kiriman ini untuk diakses tanggal 23 Februari. Nanti anak-anak nyari mana sih yang ada yang 23 Februari. Jadi begitu mereka membuka e-learning, mereka nyari yang tanggalnya 23 Februari. Nah, gini. Kegiatan pembelajaran 1. Mengisi
daftar hadir. Ini selalu saya taruh di sini, mengisi daftar hadir. Kenapa? Supaya anak-anak tidak lupa mengisi daftar hadir. Nah, kita nggak perlu ngasih link di sini, karena nanti kalau sudah kita kirim, nanti ini langsung mengetak otomatis ya. Jadi LMS kita ini akan mengetak otomatis ke halaman daftar hadir. Jadi nanti jadi link nanti. Terus yang kedua, pertemuan Zoom. Pertemuan Zoom. Nanti di sini bisa kita tuliskan linknya. Mana? Jadi teman-teman, untuk memudahkan ya, saya tuh membuat recurring meeting supaya saya tidak bolak-balik membuat mengagendakan apa namanya pertemuan Zoom terus, bolak-balik nyeting gitu. Alangkah baiknya kita membuat recurring meeting, kita simpan linknya, kita tinggal copy paste aja. Nah ini, kita tinggal copy paste aja. Dan kalau ini sudah habis waktunya 40 menit, kita bisa apa namanya mengajak anak-anak untuk masuk lagi di link yang sama. Ini karena recurring bisa diakses lagi. Gitu. Jadi itu solusi untuk kita yang tidak bisa beli akun Zoom resmi gitu ya. Pertemuan Zoom, pertemuan daring ya. Pertemuan daring. Pengarahan formatif. Yang ketiga, mengerjakan soal. Mengerjakan soal ini bisa kita kasih link Google Form tadi. Create link. Jadi mereka anak-anak mangklik ini langsung terbawa ke apa namanya halaman Google Form. Nah, ada pilihan lain teman-teman. Kalau kita memilih ini ya halaman ya. Kalau kita memilih halaman ya. Nah, ini sudah jadi di sini. Ini. Misalnya di sini kita memilih menu halaman. Kita bisa menyematkan ya, menyematkan langsung supaya anak-anak nggak perlu lompat-lompat ke halaman Google Form, tapi langsung mengerjakan di e-learning ini. 7.6 ini yang tadi ya, tinggal klik aja. Nah ini nah kita bisa menaruh link di sini, menaruh apa istilahnya, menyematkan di sini ya. Jadi menyematkan ini biasanya kita milih menu embed ya, ini ada panah kanan kiri nih ya. Ini kita klik, kita salin. Nah. Jangan lupa menu embednya dinyalakan dulu teman-teman. Nah ini embednya dinyalakan dulu, baru kita tempelkan di sini. Nah nanti anak-anak akan otomatis bisa mengerjakan soal ini di apa namanya LMS kita langsung. Nah ini hasilnya. Kalau ini diklik, nah ini Google Formnya ada di sini. Jadi kita tidak perlu membuat anak-anak langsung melompat ke halaman baru, enggak, tapi langsung mengerjakan di e-learning ini aja. Ini. Langsung mengerjakan. Itu. Terus kemudian teman-teman, karena di e-learning ini ya, karena di e-learning ini kita tinggal menyematkan link saja gitu ya. Kita tidak perlu apa namanya memperpendek linknya gitu. Tapi kalau seandainya teman-teman perlu memperpendek link ya, kita bisa menggunakan fasilitas Bitly ya. Bitly. Tapi di sini saya pakai intipin saja ya. Pakai intip.in. Kenapa kok saya tidak pakai Bitly? Karena Bitly itu kalau yang akun free, kalau yang akun free
itu setiap kali membuat nama kita sama dengan membuang nama, karena untuk link yang sama itu kita tidak bisa mengeditnya. Jadi kalau kita misalnya membuat ulangan harian 1 bit.ly _ ulangan harian 1 gitu ya, terus kemudian suatu saat kita pengen menggunakan link ulangan harian 1 itu lagi, tapi dengan soal yang berbeda, dengan link yang berubah, tidak bisa diedit ya. Otomatis link bit.ly _ ulangan harian 1 tadi itu sudah tidak bisa dipakai lagi, dibuang gitu ya. Jadi di sini saya lebih suka pakai intipin saja. Waduh, apa lagi? Nah, saya lupa passwordnya. Baik teman-teman, ini kita akan mencoba memperpendek link dengan intip.in ya. Nah, ini di linknya. Copy link. Bukan, salah ini. Dari sini. Nah, ini. Salin. Custom link. Formatif kelas 8 bab 7 pertemuan ke-6. Formatif 876 misalnya gitu. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita salin. Nah, kita coba, kita buka. Nah, langsung menuju ke link. Jadi nanti tinggal kita share ke mana saja yang kita inginkan. Tapi berhubung kita sudah menaruh link ini di learning, jadi kita nggak terlalu perlu ya. Baik, insya Allah itu sedikit petunjuk tutorial membuat ulangan dengan membuat soal dengan Google Form ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.